perkenalkan, nama saya Irga Fauzi dengan NIM 220030-2096. Saya ingin menjelaskan tentang bergerak dari sebuah ide menjadi sebuah usaha, atau sedang bisnis fasilitator atau developer. Dengan saya sendiri, Irga Fauzi. Untuk yang pertama, saya mau menjelaskan dengan judul produk atau jasa. Saya mengambil usaha itu beverage. Yang pertama ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu ada identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Untuk kriteria kinerjanya 1.1, budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil rekaman yang saya ambil dari penelitian saya mengambil pengembangan kode of conduct atau etik. Terus ada menetapkan program pelitinan etik. Lalu budaya etik yang kuat dan mencakupi akses modal yang lebih baik dan meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, menghindar potensi sanksi. Lalu 1.2, notaris untuk perusahaan. Dipilih sesuai bidang bisnis. Lalu saya memilih notaris untuk perusahaannya itu adalah mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha melalui proses awal sebelumnya. Lalu 1.3, perjanjian para founder. Disiapkan sebagai kesepakatan sendiri. Perjanjian para founder dapat mencakupi, pertama ada sifat bisnis prospektif, lalu ada bentuk hukum pemilikan bisnis. Lalu 1.4, ada pelisihan hukum dihindari. Pelisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, lalu hindari undercapitalization, lalu ada dapatkan semuanya secara tertulis dan tetapkan standar kesepakatan hukum. Langkah kedua itu memilih untuk bentuk organisasi, yaitu ada di 2.1, bentuk organisasi bisnis, diidentifikasi. Bentuk organisasinya dapat mencukupi, pertama ada partnership, lalu ada limited liability company atau perseorang terbatas. Lalu di 2.2 ada isu-isu dipertimbangkan dalam pemilih untuk hukum kepemilikan bisnis. Isu-isu memiliki bentuk organisasi dan mencakupi jumlah dan jenis investor yang terlibat. Lalu langkah yang ketiga, mendapat lisensi dan izin usaha. Di sini ada 3.1, persyaratan izin usaha dipenuhi. Persyaratan izin usaha dapat mencakupi syarat pengajuan SIJP online untuk perseroan terbatas. Lalu yang 3.3 ada izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan dapat mencakupi, di sini saya memilih tenaga yang tidak diatur profesinya. Terima kasih. Lalu nextnya nanti biar saya lanjutkan. Lanjutan untuk yang buku 8-nya, sebuah hidupnya sebuah usaha. Untuk yang buku 8, saya mengambil unit usahanya itu minuman kekinian. Produk atau jasa, saya mengambil beverage. Yang pertama itu ada elemen yang pertama itu adalah identifikasi pengelolaan keuangan. Di sini lalu ada kriteria untuk kerja. 1.1, tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Ada profitabilitas, ada likuiditas, ada efisiensi dan stabilitas. Di sini saya mengambil status baik semua. Lalu ada 1.2 yaitu proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Ada prepasi laporan, yaitu ada laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow. Lalu ada preparasi perakiraan keuangan. Di situ ada pendapatan, pengeluaran dan belanja modal. Lalu ada preparasi performa laporan keuangan. Di dalamnya ada laporan perform pendapatan, laporan perform neraca, laporan perform cash flow, dan yang terakhir ada analisa berjalan dari hasil keuangan. Di dalamnya ada rasio analisis, mengukur hasil dibanding rencana, dan mengukur hasil-hasil dengan norma industri. Di sini saya statusnya mengambil baik.
Lalu 1.3 adalah laporan historis keuangan diidentifikasi. DAM-nya adalah laporan keuangan, neraca, laporan cash flow. Di sini saya juga ngambilnya baik. 1.4 perakiraan keuangan diidentifikasi. Ada laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perakiraan. Lalu ada perakiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis. Lalu ada perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1 catatan penjualan terdahulu, 2 kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3 faktor apapun yang akan berpengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya. Di sini saya mengambil status baik. Lalu ada elemen yang kedua, identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 laporan proforma diidentifikasi, ada proforma laba rugi, lalu ada pendapatan, forma neraca ataupun forma arus kas. Di sini untuk yang proforma laba rugi saya mengambil statusnya itu yang sedang. Lalu proforma pendapatan saya mengambilnya baik, dan proforma neraca ataupun arus kas saya memilih sedang. Lalu ada 2.2 yaitu ada rasio analisis identifikasi. Yang pertama ada efisiensi operasi dan probabilitas. Di sini saya mengambil untuk yang likuiditasnya adalah sedang, sama dengan efisiensi operasi saya mengambil sedang. Lalu yang probabilitas saya mengambil baik. Mengembangkan metode pengusaha yang baru. Yang pertama adalah rencana staffing. Di sini ada kriteria atau hasil rekaman. Lalu yang kedua ada rekrutmen pelatihan dan mempertahankan tim. Di sini ada 2.1 ya untuk kriteria kinerjanya. Itu adalah dibuat berdasarkan kriteria seleksi kebutuhan bisnis dan persyaratan hukum. Di sini ada rencana seleksi. Itu ada saluran dan teknologi yang tepat, mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf, mengadakan seleksi, terus ada mengembangkan pertanyaan wawancara, terus ada pelamar terpilih, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Lalu ada 2.2 yaitu ada proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan prosedur bisnis. Di sini ada proses seleksi mencangkup ada proses wawancara, menilai kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati, lalu ada diskusi penilaian dengan anggota seleksi lainnya. Lalu ada memperbaiki bias dan penyimpang dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Ada hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan. Lalu ada menyiapkan laporan seleksi dan membuat rekomendasi kepada personel senior untuk ditunjukkan. Lalu ada menyarankan kandidat yang gagal tentang hasil dan menang di pertanyaan apapun itu. Lalu ada mengamankan persetujuan kandidat pilihan. Lalu 2.3 adalah internalisasi atau induksi anggota tim, yaitu dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka seseragam mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa enggan prosedur bisnis. Di sini ada menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dokumentasi yang bagus. Lalu ada memberi tahu manajemen dan tim kinerja penunjukan baru. Itu ada memberi tahu manajer staf tanggal mulai kandidat bergabung. Lalu ada mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Lalu yang nomor 3 ada memenuhi kewajiban hubungan intelektual. Itu 3.1 ada hendak kewajiban ditempatkan kepada pemberi dan karyawan, identifikasi sesuai dengan persyaratan
hukum dan kode praktik, yaitu adalah hak dan kewajiban tempat pekerja pemberi kerjaan karyawan yang mencangkup adanya hak memperoleh upah, hak mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak mendapatkan tenaga kerja, hak memilih waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan, kewajiban, yaitu adalah kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensial, dan kewajiban loyalitas. Lalu ada 3.2 prinsip hubungan industrial. Di sini ada prinsipnya mencakup kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat dan pemerintah. Lalu ada kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai saling untung dan membutuhkan. Lalu ada hubungan fungsional dan pembagian tugas. Itu ada kekeluargaan, ada penciptaan tenaga berusaha dan ketentraman bekerja, lalu ada peningkatan produktivitas dan ada peningkatan kesejahteraan bersama. Lalu ada yang keempat ada mengelola staf. 4.1 adalah alasan pengembangan staf diidentifikasi. Alasannya itu adalah efisiensi, konfisiensi, ada keluhan, mengatasi kelemahan dan kepercayaan diri. Lalu 4.2 ada strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. Di sini ada strategi pengembangan staf, yaitu ada memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan mereka lah itu ngomongnya ya. Terus ada memberikan penghargaan reward kepada karyawan. Lalu di sini yang kelima adalah meninjak kerja tim. Yang pertama di sini adalah 5.1, yaitu hasil kinerja diidentifikasi. Hasil kerjanya itu adalah pencapaian tujuan. Terus ada efisiensi, lalu ada kualitas barang dan jasa. 5.2 ada kompetensi diidentifikasi. Kompetensinya itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 5.3 ada tingkat pergantian staf diidentifikasi. Tingkat pergantian staf itu adalah tinggi 15% dan keterampilan sikap. 5.3 ada tingkat pergantian staf diidentifikasi, itu adalah tingkat pergantian staf itu adalah tinggi 15% juga sama dan rendah 15% juga. Lalu ada 5.4 kekompakan tim identifikasi. Terima kasih.